Berakhirnya kekuasaan Kerajaan Pajang pada perempat akhir abad ke-16 Masehi, muncul kekuatan politik baru, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan yang kemudian menjadi raja. Pusat Kerajaan Mataram adalah di Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram Islam pernah menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun, dalam perkembangannya terjadi perpecahan, hingga akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan pada 13 Februari 1755. Dalam buku Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan, karya Mark Woodward, Perjanjian Giyanti menjadi puncak dari perselisihan di Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC. Perjanjian Giyanti berlangsung di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti menghasilkan keputusan penting berupa pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua. Dua kerajaan itu ialah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sejak perjanjian Giyanti tersebut membuat kedudukan Kerajaan Mataram berakhir. Kemudian, Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I pada 13 Februari 1755. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Surakarta meliputi sebelah timur Sungai Opak yang melintasi daerah Prambanan sekarang, sementara wilayah Yogyakarta meliputi sebelah barat. Perpecahan Kerajaan Mataram sudah berlangsung cukup lama saat Kerajaan Mataram pindah dari Kartasura ke Desa Sala atau Solo. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Sunan Kuning melawan raja. Pada November 1742, Pakubuwono II dapat pulang ke Kartasura dan menduduki tahta kembali. Namun, istana Mataram di Kartasura menjadi rusak berat. Kemudian, Pakubuwono II memindahkan dan membangun keraton di Desa Sala atau Solo. Pada 1749, Raja Mataram Pakubuwono II wafat dan digantikan anaknya yang bergelar Pakubuwono III. Dikutip situs Kemendikbud, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, kehidupan politik Kerajaan Mataram seringkali tidak stabil. Bahkan, terjadi perlawanan hebat dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Perlawanan Mangkubumi berhenti dengan adanya kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. VOC memainkan peran penting dalam Perjanjian Giyanti yang memecah menjadi dua Kerajaan Mataram. Dalam Perjanjian Giyanti, VOC mendapatkan keuntungan, di mana ada keharusan dari kedua keraton untuk mendapat persetujuan dalam pengangkatan pepatih dalam atau pemegang kendali eksekutif keraton. Ya, pada akhirnya VOC lah yang mengendalikan semuanya.